Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut lagi materi kita ya. Hari ini kita lanjut materi kita biar materi kita selesai ya semuanya ya. Oke, silakan disiapkan buku-buku pena D-nya ya, buku-buku pena D-nya disiapkan. Nah, silakan dibuka buku-buku pena D-nya di halaman 155 ya, halaman 155. Oke, baik. Di sini materi kita itu tentang karya seni rupa daerah, ya. Karya seni rupa daerah. Tentu kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan karya seni rupa daerah, ya. Nah, suatu karya di mana merupakan hasil tangan, ya, hasil buatan tangan dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Tentunya di Indonesia juga karena banyak sekali daerah dan banyak sekali adat istiadat yang berbeda-beda ya, sehingga nanti setiap daerah itu akan memiliki kesenian yang pastinya tentu berbeda-beda ya. Namun di sini akan kita bahas secara umum aja ya. Kita akan bahas secara umum. Ya, di sini kita kembali ke buku ya, karya seni rupa daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki karya seni rupa ya. Jadi seperti apa jelaskan tadi, uniknya seni rupa di tiap daerah Indonesia itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah ya, ciri khas seni rupa daerah ditandai dengan latar belakang sejarah ataupun wilayah yang kemudian mempengaruhi corak tradisional pada karya seninya ya. Jadi ternyata bukan cuma dipengaruhi oleh adat istiadat ya, namun ada juga yang namanya latar belakang sejarah ya. Ada latar belakang sejarah yang kemudian nantinya akan mempengaruhi corak tradisional pada suatu karya tersebut ya. Jadi bukan cuma adat istiadat ya, kebudayaan, namun latar belakang sejarah dari suatu wilayah tersebut itu juga mempengaruhi yang namanya corak tradisional pada karya seninya ya. Hal tersebut menjadikan Indonesia terkenal dengan karya kerajinan seni rupa daerahnya ya. Jadi hal-hal tersebut karena Indonesia itu banyak sekali daerah ya, banyak sekali daerah yang memiliki ciri khas masing-masing, kebudayaan masing-masing, latar belakang sejarah yang berbeda-beda, sehingga karena hal tersebut ya, terpengaruhilah seni rupa tersebut ya. Dan setelah seni rupa itu terpengaruhi oleh adat istiadat, latar belakang suatu daerah ya, latar belakang sejarahnya, sehingga itulah yang membuat Indonesia dikenal akan seni rupanya yang berbeda-beda. Karena setiap karya seni rupa di Indonesia itu berbeda-beda. Bayangkan saja misalnya dari seni ukirnya atau bahkan atau seni pahat ya. Kita bilangnya seni pahat ataupun seni ukir ya. Daerah Jakarta, daerah Jawa ya, daerah Jawa akan memiliki pola atau corak yang berbeda dengan daerah Yogyakarta misalnya ya. Kemudian atau bahkan misalnya pola dari Yogyakarta ya, corak seni rupa dari daerah Yogyakarta itu akan berbeda dengan corak dari daerah Bali ya. Tentu akan berbeda karena ya kerajinan ada istiadatnya pun berbeda, latar belakang atau sejarah dari daerah mereka masing-masing daerah itu juga berbeda ya. Seperti itu maksudnya ya. Jadi akan berbeda-beda kerajinan seni rupa yang dihasilkan, bahkan dari hal terkecil misalnya seperti seni pahat ya, seni pahat ataupun seni ukirnya itu berbeda.
Walaupun mungkin Bapak pernah baca, ya Bapak pernah baca juga, eh, namanya sama. Misalnya seperti yang ada di Jawa. Di Jawa itu nama nama seni pahatnya, ya nama seni pahatnya itu namanya Jepara, ya. Jadi nama seni rupa pahatnya atau seni pahatnya, seni ukir ya. Nah, itu disebut sebagai Jepara, ya. Nah, sedangkan di daerah Bali namanya juga persis sama, disebutnya sebagai Jepara juga, ya. Namanya sama-sama Jepara. Namun ternyata setelah Bapak perhatikan dan Bapak baca juga, kedua jenis kerajinan ini walaupun memiliki nama yang sama, tetapi coraknya benar-benar berbeda. Ya, coraknya itu benar-benar berbeda. Ya, kalian bisa searching nanti di Google ya, misalnya corak Bali seperti apa, corak Jepara Bali itu seperti apa, corak Jepara Jawa itu seperti apa, ya. Karena kita ini contoh aja sebenarnya ya, contoh aja. Sekedar sekedar memberitahukan kepada kalian ya. Jadi walaupun namanya sama, mungkin ada kejadian seperti itu. Namanya sama, namun sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, mereka itu benar-benar berbeda, benar-benar berbeda corak, ya. Walaupun memiliki nama yang sama, sehingga banyak orang yang menyebutnya Jepara Jawa dan Jepara Bali. Jadi kalau misalnya ditanya mau pakai ukiran yang seperti apa, Jepara Jawa atau Jepara Bali. Nah, jadi sudah dibedakan, ditambahin nama daerahnya supaya jelas kita itu pengennya apa gitu ya, atau orang itu orang yang ingin membeli atau ingin memesan karya Jepara tersebut ya, itu lebih jelas seperti itu ya. Jadi itu salah satu contohnya ya, walaupun namanya sama namun ternyata coraknya berbeda ya. Nah, oke, kita balik lagi ke buku ya. Kerajinan seni rupa daerah juga mampu mengangkut potensi wisata dan ekonomi daerah tentu ya. Karena seni rupa itu bisa digunakan, atau kesenian ya. Kesenian itu bisa digunakan sebagai daya tarik untuk para turis yang ingin berkunjung ke suatu negara tentunya ya. Nah, bahkan bukan cuma dari karya seni rupanya. Contoh misalnya seperti di Indonesia, kesenian lainnya seperti misalnya seni tari ya, seni tari itu benar-benar sangat diminati oleh para turis ya. Sangat diminati oleh para turis karena di daerah mereka itu tidak ada. Ya, sedangkan di Indonesia itu beragam dan banyak sekali jenis tarian daerah yang ada. Tentunya kita juga pernah pelajarin jenis-jenis tarian daerah yang ada di Indonesia. Ya. Nah, jadi sebenarnya peluang di Indonesia untuk menjadikan kesenian itu sebagai objek wisata itu sangat besar, ya tentunya. Bukan cuma dari seni rupanya, bahkan dari seni tarinya, atau mungkin bahkan dari seni musiknya pun itu sangat menarik minat para wisatawan. Ya, sehingga tadi seperti yang dikatakan di buku, kerajinan seni rupa daerah juga mampu mengangkat potensi wisata dan ekonomi daerah, ya. Jadi kalau misalnya potensi wisata akan kesenian itu sudah mumpuni, ya otomatis nanti ekonomi suatu daerah itu akan terus naik, ya. Itu akan saling berkesinambungan, ya, saling membutuhkan, ya. Nah, itu ya. Jadi ya jangan sampai ada di pikiran kalian, oh ternyata cuma karya seni rupa saja yang bisa mengangkat potensi wisata. Oh enggak ya, enggak. Semua kesenian, baik itu seni tari, seni musik, ataupun seni rupa,
itu dapat menarik itu dapat menjadi potensi objek wisata, ya, apalagi kalau misalnya kita bandingkan di Indonesia. Di Indonesia itu dari tariannya berbeda, jenis tariannya pun berbeda, latar belakang tariannya pun berbeda. Sama halnya dengan musiknya juga. Musiknya pun memiliki alat musik sendiri. Tiap daerah itu mempunyai alat musik mereka masing-masing. Bahkan kalau misalnya kita pergi ke daerah yang satu, itu akan berbeda alat musiknya dengan daerah yang lain. Ya. Terus suasana musiknya itu berbeda, rasa dari musiknya itu berbeda juga. Ya, penyajian musiknya juga berbeda. Ya, otomatis jadi bukan cuma seni rupa daerah, tapi semua seni, baik seni tari, seni rupa ataupun seni musik itu mempengaruhi atau mampu mengangkat potensi wisata dan ekonomi suatu daerah, seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Ya, jadi ini maksudnya motif atau corak ya. Corak dari atau motif dari karya seni rupa, ya, suatu daerah itu Bapak ulang. Motif ataupun corak karya seni rupa suatu daerah itu bersifat turun-temurun, artinya diturunkan dari orang tua kita ke anak-anaknya, terus nanti setelah anaknya sudah besar, ya, sudah punya anak, maka nanti motif atau corak itu diturunkan kembali, ya, diturunkan lagi ke anak-anaknya. Jadi turun-temurun dari bapak ke anak, nanti setelah anaknya sudah jadi orang dewasa, sudah menjadi bapak, nah diturunkan lagi motif karya atau corak seni rupa itu. Nah, jadi bersifat turun-temurun karena memang tidak dipelajari. Contoh misalnya sayangnya itu ya, sayangnya di situ. Jadi motif karya seni rupa daerah ini sedikit sekali dipelajari di perguruan tinggi misalnya, ataupun misalnya di sekolah-sekolah seni ya, sekolah-sekolah seni. Baik itu misalnya nanti seni musik, seni tari ataupun bahkan seni rupa, ya. Itu sedikit sekali, ya, sedikit sekali dipelajarinya. Jadi motifnya itu masih bersifat turun-temurun, ya, diturunkan dari bapak ke anak-anaknya, ya. Nah, jadi karena kekurangannya itu di situ ya, kekurangannya di situ. Jadi motif karya seni rupa ini masih bersifat turun-temurun. Nah, seharusnya harusnya Indonesia itu bisa ya, bisa mendukung ya supaya motif-motif yang atau motif atau suatu corak dari suatu daerah itu bisa dipelajari misalnya di sekolah-sekolah seni, contoh misalnya, ataupun misalnya di perguruan tinggi yang misalnya fakultas atau jurusannya seni kesenian, seperti itu ya. Artinya ada plus minusnya, ya, ada positifnya, ada kekurangannya juga, ya. Motif karya seni rupa yang bersifat turun-temurun, ya, itu punya hal negatif, ya. Hal negatifnya apa? Contoh misalnya, jika motif karya tersebut itu masih bersifat turun-temurun, akan ada masanya di mana motif itu itu bisa hilang, ya, bisa hilang karena mungkin ada saja beberapa mungkin orang tua yang belum ingin menurunkan motif tersebut kepada anak-anaknya atau corak dari karya seni rupa daerahnya, ya. Itu bisa hilang ya suatu saat. Jadi intinya gini, jika suatu motif atau karya seni rupa ya atau karya seni rupa daerah yang masih bersifat turun-temurun, suatu saat dapat hilang karena memang masih bersifat turun-temurun, masih berdasarkan cerita dari orang tua ke anak-anaknya, dan itu pun nggak semua dalam suatu daerah itu paham akan corak budaya mereka masing-masing, ya. Sedangkan misalnya jika dibuat suatu sekolah seni, di mana sekolah seni ini bertujuan untuk mengembangkan
motif karya seni rupa yang ada di daerah Indonesia, hal baiknya adalah motif tersebut itu tidak akan pernah hilang, karena akan diturunkan ke banyak orang sekaligus. Nah, kalau misalnya motif yang masih bersifat turun-temurun itu kan hanya diturunkan dari bapak ke anak, dan itu juga hanya pada orang-orang seniman saja, ya kan, seniman seni rupanya saja. Sedangkan kalau misalnya dijadikan sebuah pembelajaran di suatu sekolah, ya, sekolah baik itu sekolah seni ataupun misalnya perguruan tinggi, ya, motif tersebut atau corak-corak seni rupa daerah itu akan dapat bertahan, ya, akan dapat bertahan dan tidak akan hilang, karena memang diregenerasi, diregenerasi, ya, diajarkan kepada banyak orang yang nantinya juga akan diajarkan kembali ke banyak orang setiap tahunnya, seperti itu ya. Nah, jadi itu ada plus minusnya ya. Nah, jadi kalau misalnya karya seni rupa daerah yang bersifat turun-temurun, bukannya Bapak bilang itu hal yang negatif juga, enggak. Ada hal baiknya, di mana jika masih bersifat turun-temurun dapat menjadikan karya seni rupa itu jadi langka, ya, menjadi lebih langka, otomatis pasti akan lebih banyak peminatnya sebenarnya, ya. Namun jika kita misalnya berbicara tentang membudayakan, ya, tentang membudayakan suatu kesenian, itu lebih baik kita buat melalui jalur pendidikan, ya, itu seperti itu ya. Jadi nanti jika misalnya suatu kerajinan daerah itu dijadikan jadi suatu pendidikan, maka otomatis termasuk salah satu contoh membudidayakan, ya, atau membudayakan suatu kesenian dari suatu daerah, ya. Sedangkan kalau misalnya bersifat turun-temurun, ya, karya tersebut jadinya langka, ya, otomatis pasti memang peminat akan lebih banyak, ya. Tapi kalau misalnya sudah dibudayakan, ya, peminatnya mungkin akan jadi sedikit, namun kesenian itu akan tetap bertahan, ya, nggak akan pernah hilang, ya, itu ya. Jadi ada plus minusnya lah. Oke ya. Nah, contohnya nih, tadi katanya kan motif karya seni rupa daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Contohnya pada masyarakat yang tinggal dekat dengan perairan, motif yang banyak digunakan yaitu motif air, hewan laut, kapal, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi identik dengan motif-motif hewan atau tumbuhan, ya. Jadi tergantung daerahnya masing-masing. Ini masih bersifat lingkungan sekitar ya. Masih bersifat lingkungan sekitar. Nah, jika kalian perhatikan di buku kalian itu ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D ya. Itu karya seni lukisan Kamasan ya. Karya seni lukisan Kamasan dari Bali ya, itu yang A. Ya, ada yang gambar pertama itu adalah karya seni lukisan Kamasan dari Bali. Kemudian gambar B itu adalah kerajinan wayang kulit dari Jawa, ya. Dan kemudian yang C itu adalah kerajinan ukiran kayu Jepara, ya, itu yang Bapak tadi sebutkan tadi ya. Contoh di pertama tadi, kerajinan karya ukir kayu dari Jepara, ya. Kemudian ada D, kerajinan kain songket dari Palembang, ya. Jadi itu bentuk-bentuk contoh karya seni rupa. Ada seni lukis, kemudian ada kerajinan wayang, tentunya itu termasuk karya seni rupa juga. Kemudian ada tadi kerajinan ukiran dari Jepara. Kemudian ada kerajinan kain songket, ya, dari Palembang. Nah, kain songket ini juga bermacam-macam ya, tiap daerah itu berbeda-beda tentunya ya. Nah, itu contohnya. Nanti akan dapat berikan satu contoh tentang bagaimana proses pembuatan dari karya seni rupa yang ada di daerah Indonesia, ya. Tentunya akan dapat berikan nanti satu contoh video di belakang, ya. Kalian tonton nanti, itu salah satu contoh kecilnya saja, cara bagaimana kita membuat suatu kerajinan dari karya seni rupa daerah, ya. Tentunya daerah Indonesia ya. Tentunya daerah Indonesia.
bukan daerah luar ya. Nanti akan Bapak berikan video contoh pembuatannya. Nanti kalian tonton di akhir video ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Silakan buka buku kalian di halaman 166. Ya, di halaman 166. Membuat karya seni rupa. Nah, sini kalau tadi kita bahas tentang seni rupanya dulu, sekarang membuat karya seni rupa. Nah, pernahkah kamu melihat karya seni seperti gambar di samping? Ya. Itu gambar apa itu yang ada di bukunya? Nah, oke, itu gambarnya batik ya. Kain itu ya. Nah, di sini pernah kamu melihat karya seni seperti gambar di samping? Karya seni tersebut merupakan karya seni batik, yaitu kain batik ya. Dari sini kelihatan, ini Bapak nggak kelihatan sebenarnya karena hitam putih gambarnya ya. Gambarnya hitam putih. Nah, mungkin buku kalian lebih berwarna, jadi ketahuan. Itu merupakan salah satu kain batik ya, yang dinamakan kain batik jumputan. Yang namanya kain batik jumputan. Batik jumputan yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Oke, di sini kalian boleh garis bawahin ya. Ini termasuk salah satu hal yang perlu kalian ketahui. Batik jumputan yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Nah, itu silakan kalian garis bawahin. Dan nanti kalau misalnya yang bertanya tentang batik jumputan, kalian tahu apa itu yang dinamakan atau apa itu yang dimaksud dengan batik jumputan. Ya, yaitu batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Oke, selanjutnya tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam. Ya, malam itu Bapak sudah pernah jelaskan ya, malam itu seperti bahan yang digunakan ketika membatik ya, yaitu bentuknya seperti lilin cair ya, lilin cair. Ya, itu namanya malam ya. Bentuknya seperti lilin yang sudah dicairkan ya. Oke, nah, jadi tadi tidak seperti batik tulis, batik ini tidak menggunakan malam, tetapi kainnya diikat atau dijahit dan dikerut dengan menggunakan tali. Nah, tali berfungsi sama halnya dengan malam, yaitu untuk menutup bagian yang tidak terkena warna. Ayo perhatikan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat batik jumputan berikut beserta fungsinya. Oke, di sini tadi dikatakan bahwa batik jumputan itu tidak memerlukan malam ya, tapi menggunakan tali ya. Tali di mana tali ini berfungsi fungsi itu sama seperti malam, yaitu menutup bagian yang tidak terkena warna. Oke, apa juga kurang paham ini batik jumputan ini, Bapak belum pernah lihat. Tapi coba kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman 167 itu ada contoh-contoh penggunaannya ya, contoh-contoh bahan-bahannya ya. Itu ada kain berfungsi sebagai kain untuk media tempat motif batik akan dibuat. Kemudian ada kelereng atau batu atau uang, koin yang berfungsi untuk bahan pengisi untuk membantu terciptanya suatu motif. Oke, kalian ini artinya kalian bisa menggunakan kelereng, bisa menggunakan batu ataupun uang koin ya. Yang nanti dimana dapat digunakan untuk membantu terciptanya suatu motif. Berarti dia media cetaknya di situ ya, menggunakan kelereng, batu atau uang atau koin. Uang koin maksudnya. Ya. Kemudian ada karet gelang atau tali kasur berfungsi untuk mengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Oke. Ya, itu alat dan bahannya. Kemudian ada pewarna berfungsi untuk memberi warna pada kain batik sehingga menghasilkan suatu gabungan warna yang baik. Nah, ini kayaknya pencampuran warna ya, warnanya dicampur-campur ya.
Oke, selanjutnya panci berfungsi untuk wadah saat proses pencelupan kain. Ember berfungsi untuk wadah pembilas kain setelah diberi pewarna. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa pakai 2 ember ya, jadi nggak perlu pakai panci ya. Nggak perlu pakai panci. Ya, kalian bisa gunakan 2 ember sekaligus ya. Panci kan biasanya digunakan untuk masak ya. Jadi nggak perlu pakai panci, kalian bisa gunakan 2 ember sekaligus, di mana 1 ember berfungsi untuk sebagai wadah proses pencelupan, ya. Nanti 1 ember lagi itu sebagai wadah untuk membilas kain yang sudah diberi warna. Ya, jadi pakai 2 ember aja. Oke, lanjut. Itu ada garam dan cuka berfungsi untuk memperkuat warna agar warna kain jemputan kuat dan tidak mudah luntur. Oh, oke. Jadi ini fungsinya supaya warnanya itu tidak gampang luntur, ya. Bapak baru tahu sih ini. Oke, lanjut. Pensil berfungsi untuk membuat desain hiasan ke kain atau bahan yang akan dicelupkan ke dalam zat pewarna. Oh, berarti bisa dikatakan ketika kita ingin membuat suatu kain jemputan atau batik jemputan, ya, kita dapat membuat desain atau membuat desain yang otomatis sebenarnya kita membuat sketsa ya, membuat suatu sketsa atau desain yang akan kita buat ya di kain tersebut. Kemudian ada jarum berfungsi untuk menjelujur motif yang akan dibuat. Kemudian ada gunting berfungsi untuk menggunting karet atau tali pada saat ikatan akan dibuka setelah proses pencelupan ya. Ini bisa menggunakan gunting, juga bisa menggunakan cutter kali ya. Mungkin, tapi kalau pakai cutter harus hati-hati biar kainnya nggak sobek. Kemudian ada sendok kayu atau tongkat pengaduk berfungsi untuk mengaduk kain yang sudah diikat pada saat proses pencelupan. Oke, ini Bapak kurang paham ya. Coba nanti bagi kalian yang bagi kalian yang ingin mencari tahu tentang batik jemputan, coba kalian cari di internet ya, atau di Google, atau bahkan di YouTube ya. Ada di YouTube. Nah, pokoknya jadi kayaknya ini menurut Bapak ya, menurut Bapak, ini barusan Bapak cek juga di internet. Ya, oke, setelah Bapak cek di internet, itu dia kayaknya memang campuran warna-warna ya, campuran warna-warna. Jadi motifnya itu banyak sekali menggunakan warna yang berbeda-beda. Ya, jadi berbeda seperti batik yang Bapak gunakan. Ini kan batik tulis ya, termasuk batik tulisnya. Ini kan warnanya cuma ada 2 warna, 3 warna ya, jadi nggak terlalu banyak warna yang berbeda di sini. Nah, sedangkan kalau misalnya batik jemputan itu setelah Bapak lihat dari di Google, itu dia banyak sekali jenis warnanya. Nanti akan kalau bisa kalian cari sendiri aja ya di YouTube atau misalnya di Google ya, bentuk batik jemputan ya. Oke. Nah, itu tadi alat-alat yang digunakan atau bahan-bahan yang digunakan ketika kita ingin membuat batik jemputan ya. Coba kita Nah, baik, sampai di situ dulu materi kita. Ya, jadi nanti tentang batik jemputan coba kalian cari sendiri di internet, kalian pahami sendiri di internet, ya, karena Bapak juga takut bikin kurang paham juga tentang batik jemputan. Bapak aja baru dengar ya. Tapi kayaknya memang pas Bapak lihat di internet, dia itu benar-benar kain yang berwarna-warni banyak gitu ya, tapi dia punya motif, tentunya punya motif ya. Nanti Bapak coba cari videonya, jika memang ada videonya nanti yang bagus, Bapak akan masukkan lagi di akhir video ini ya, kalian bisa tonton nanti videonya ya. Kalau misalnya nanti Bapak nggak dapat, kalian bisa coba cari sendiri ya. Oke, baik, habis ini akan ada video tentang tadi sebelumnya karya seni rupa daerah Indonesia. Akan Bapak masukkan videonya, kalian tonton. Nah, kemudian nanti akan Bapak usahakan mencari video tentang batik jemputan tadi, oke? Baik, sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan. Ya, jika
ada yang ingin ditanyakan tentang materinya, silahkan langsung chat Bapak. Jangan ditelepon ya, di chat aja, atau VN atau voice note itu boleh. Silahkan, nanti akan Bapak coba balas secepat mungkin. Oke, baik, sampai di sini dulu materi kita. Bagi yang kurang paham nanti tentang materinya, silahkan tanya, ataupun nanti kalian tonton ulang lagi videonya ya. Ya, baik, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Brahma.